Kita sudah mendengar dari saya, kemudian dari Mas Handri. Sekarang waktunya kita tanya jawab ya. Mungkin kita mulai dengan 3 pertanyaan, 1 dari sini, 1 dari tengah, 1 dari kanan. Silakan. Selamat malam Pak Handri dan Bu Betty yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya adalah Hutur Sirait. Saya seorang profesional di bidang engineering. Oke. Yang saya ingin menanyakan adalah bagaimana caranya seorang spesialis, apakah mungkin menjadi seorang great leader? Sebagai contoh misalnya, seorang process engineer yang pendidikan formal maupun informalnya hanya berkutat di bidang proses engineering dan juga pekerjaannya hanya berkutat-kutat di bidang proses engineering, apakah mungkin menjadi seorang top management dan seorang business leader yang great? Padahal untuk bekerja dan menjalani panggilan hidup kita, itu kita harus didukung oleh passion. Sehingga apakah mungkin itu? Mungkin itu saja Pak dan Bu, terima kasih. Baik, kita tabung dulu ya sampai 3. Dari tengah. Nama saya Agus Gunawan dari Astra, Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Handri ada sempat mengulas soal yang 4 kuadran itu, di mana yang start position itu sebagai problemnya adalah bagaimana meretain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah faktor-faktor apa saja yang paling besar yang untuk meretain itu. Karena saya believe uang sekalipun terkadang nggak cukup. Atau bahkan sebaliknya, karena ada company yang mampu, ada juga yang sebaliknya. Kira-kira apa yang terbaik? Thank you. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya Tesal, kebetulan saya mungkin saya nggak tahu ada beberapa di sini, saya seorang PNS Bu. Saya PNS, saya government, tapi background saya, sarjana saya, master saya engineer. Saya ngambil mesin, saya dulu termasuk yang sangat memandang jelek PNS Bu. Actually. Setelah itu saya mungkin celaka kali ya, karena perusahaan yang instansi yang saya bekerja sekarang itu melakukan sesuatu hal rekrutmen yang saya pikir itu multinational company atau enggak perusahaan nasional. Mungkin ini karena pimpinannya waktu itu. Akhirnya saya daftar, saya keterima dan dalam 2 tahun, saya ini udah tahun ketiga ya. Mau tahun ketiga. Ini bergejolak antara saya harus tetap di sini, tapi saya menemukan passion baru yang tadi saya temukan, yang seperti Pak Handri Satriago bilang, saya diberi kepercayaan. Dan untuk posisi sekarang saya ini, mungkin saya di youngest eselon 4 di instansi saya. Yang jadi permasalahan, tadi Bapak Handri bilang, ini akan sulit kalau dibilang birokrasi. Tapi saya masih punya passion Pak, terkait succession planning di birokrasi ini. Karena saya, kalau tidak saya mulai duluan, siapa yang mulai gitu. Teman-teman saya nggak ada yang mau ambil jalur yang saya pilih. Actually, karena nggak ada sama sekali teman saya di situ. Teman saya di apalah, Chevron apalah, semua yang mungkin angkatan saya pilih. Dan saya merasa ini suatu amanah, tapi saya masih bingung Bu. Actually saya bingung dari succession planning saya itu harus seperti apa ya. Gitu. Saya memegang beberapa karyawan. Saya baru mulai, mungkin saya baru diangkat bulan Juni kemarin. But in 3 months, saya akan dipromosikan lagi. Actually di kantor perwakilan kita di luar negeri. Dan ini jadi sesuatu yang berat Bu buat saya. Saya bingung gitu. Saya secara mentally saya belum tahu nih. Saya punya passion tentang succession planning ini gitu. Saya punya semangat, saya bisa membagi. Cuman saya bingung gitu. Teknisnya seperti apa gitu loh. Karena ya seperti kita tahu lah, kehidupan birokrat itu seperti apa sih gitu. Satu hal yang menginspirasi saya yaitu pimpinan-pimpinan saya yang di instansi ini, mungkin selama saya menjabat ini mungkin sekarang udah yang ketiga. Ya. Ini udah ketiga dan semuanya non politikus.
Saya di Indonesian Investment Coordinating Board. BKPM, betul. Di sini kebetulan kalau Bapak Ibu tahu, pimpinan yang waktu saya pertama masuk adalah Gita Wirjawan. Dia punya passion dalam mengembangkan SDM. Dia merasa pemerintah itu harus tidak sama kalah dengan apa yang sudah dibilang sama Pak Andri Santiago, bahwa kompetensi segala macam, dan Ibu bilang juga gitu. Itu yang satu inspirasi saya. Kedua, saya mendapatkan, dan sekarang mesti kita lihat Pak Gita Wirjawan jadi Menteri Perdagangan. Lalu kedua inspirasi saya Pak Hatip Basri. Di sini seorang pemerintah itu harus bisa melakukan yang namanya service excellence. Dan itu kita benar-benar di training seperti kita seorang BUMN dan seorang swasta. For information, sekarang kita sudah ditrain oleh suatu bank nasional, lalu sekarang kita dimonitorong oleh, karena mungkin dia temennya dia dari World Bank gitu. Jadi mungkin saya butuh sedikit masukan ya Bu ya. Masukan, terus tips and trick, terutama saya pengalaman saya sih baru saya belum pernah sama sekali masuk dunia kerja kecuali jadi PNS ini. Itu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. By the way, sekalian ya, Pak Gita Wirjawan itu pernah bicara, waktu itu topiknya menggesitkan birokrasi ya di acara Leadership Series. Nah, Anda dan Bapak Ibu semua bisa melihat, karena semua acara ini di video dan ada di YouTube ya, di channelsnya QB Leadership Center. Jadi Anda bisa lihat di situ, waktu itu memang Pak Gita Wirjawan bicara mengenai bagaimana dia waktu itu masih kepala BKPM waktu beliau bicara ya. Benar nggak ya, lupa saya. Udah Menteri Perdagangan mungkin, tapi dia banyak bicara mengenai BKPM, bagaimana merekrut, urusan TOEFL segala macam dia ceritakan. Menarik untuk mendengar sebelum kita jawab. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Kita akan menjawab saya dulu. Nanti kita gantian menjawab ya. Jadi pertanyaan pertama, saya seorang spesialis, bisakah menjadi great leader ya? Saya barangkali sebelum menjawab saya mau cerita teman saya dulu ya. Ini pengalaman. Dulu kalau di IBM ya, waktu awal-awal itu ada system engineer, ada marketing rep namanya ya. Jadi biasanya system engineer itu yang technicalnya lebih kuat gitu ya. Yang marketing rep itu yang people skills-nya lebih kuat ya. Saya berangkatnya dari marketing rep ya. Sebetulnya marketing rep, sales rep Kemudian ada partner saya yang lebih senior dari saya, dia system engineer, a great system engineer. Kita bekerja sama di banyak kesempatan dan lumayan ya harus saya akui sukses lah ya. Kemudian ini yang sistem engineer yang hebat ini tidak pernah punya aspirasi mau jadi manajer, karena di IBM itu ada 2 jalur. Ada jalur professionals ya, spesialis. Jadi kalau di jalur spesialis itu mulai dari associate, full, advisory, consultant ya. Makin ke atas ilmunya makin sempit, makin dalam. Gajinya sama juga, mau jadi presiden direktur, mau jadi consultant bisa sama ya. Itu adalah dual career. Jadi sebetulnya teman saya ini dia pengennya jalur ini, jalur jalur professional specialist. Cuma kita butuh nih leaders, manager persisnya untuk profesi ini, dan kita memandang yang paling potensial untuk posisi itu. Jadi saya meyakinkan dia ya. Dia bilang, enggak, saya happy di sini. Kenapa sih saya mesti mesti jadi managers gitu ya?
Tapi saya ngelihat bahwa ini kalau dia yang jadi pemimpin di bidang itu, dampaknya akan jauh lebih besar karena sebetulnya dia punya kemampuan itu. Singkat kata, setelah berusaha meyakinkan segala macam, nggak cuma sekali gitu, berkali-kali, akhirnya dia bilang, oke deh, saya coba. Tapi ada syaratnya nih, mau dipromosikan ke ini jadi significant leaders gitu. Tapi ada syaratnya, dia bilang, saya tetap harus pegang satu account sendiri karena dia nggak mau kehilangan touch-nya ke hal-hal yang teknikal. Jadi saya pikir, kalau kamu udah jadi leader di situ, you decide whatever you want to do. Kalau Anda pikir Anda bisa, so ya you decide lah. Kalau Anda nggak bisa, ya lepas itu, gitu kan? You decide. Singkat kata, akhirnya dia ikutin, dia ambil posisi itu, sukses besar, dan dia lepas tuh account-nya, decisions dia sendiri. Karena once dia menjadi managers, ya dia lebih harus enable orang-orang di timnya, ya. Dia harus membuat timnya itu sehebat atau lebih hebat dari dia, ya. Jadi sebenarnya kalau dia menjadi managers di situ, role-nya dia adalah memberdayakan orang, memotivasi orang, membuat timnya sukses. Ya, akhirnya dilepas atas keputusan sendiri dan dia happy dengan that decision. Jadi menjawab pertanyaan Anda yang pendek menjadi panjang ini, saya melihat Anda bisa kalau Anda mau. Ujung-ujungnya itu, manusia itu tidak ada batasnya. Your imagination is your limit. Kalau Anda bisa membayangkan, then you can do it. Tapi kalau imajinasi Anda udah di-courting, ya itu tadi self-fulfilling prophecy. Ya, jadi pertama adalah Anda pengen apa enggak? Ya, if you want it, you can. Ujung-ujungnya itu. Memang harus diakui setiap orang punya strength, ya, dan tentu kita akan jauh lebih mudah kalau kita berprofesi sesuai dengan kekuatan kita, ya. Dan kalau di IBM kita memang menyediakan berbagai jalur sesuai dengan kekuatan dan sesuai dengan passion. Ya, ujung-ujungnya it's your decision. Menjawab? Sama, laki perempuan sama. Oh, yang tadi itu laki-laki. Yang benar laki-laki, tapi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Mungkin Anda mau yang kedua dulu ya. Kemudian yang kedua dari Mas Agus Gunawan ya dari Astra. Gimana mau retain-nya gitu? The stars, how to retain the stars. Di dalam pengalaman saya, masing-masing orang itu menghargai different things, ya. Tetapi secara umum ada 3 area yang biasanya diharapkan orang. Pace, remunerasi, opportunity to grow, kemudian juga experience lah ya, network experience. Kenapa saya stay di one company for 23.5 years? Saya waktu itu kalau alumni IBM itu kan banyak yang sekolah sebentar terus start business. Ada teman saya di sini Hari Sungkari ya yang lulusnya lebih cepat daripada saya. Saya kalau Pak Cacu ketemu saya tuh bilang, "Bet, kamu tuh kok sekolah nggak lulus-lulus sih," katanya ya. Saya bilang saya mau jadi rektor dulu baru lulus. Saya bilang. Tapi pertanyaannya adalah how to retain them. Di
IBM kita mengidentifikasi ya siapa top talent. Biasanya mereka tuh yang paling susah retainnya. Dan biasanya kita kasih tahu mereka, you are in the top talent. Ya, dan kita ingin Anda tumbuh, berkembang. We want to give you kesempatan untuk maju. Ya. Lalu kita memang diskusi sama mereka, aspirasinya apa sih? Apa sih yang Anda mau inginkan di sini? Ya. Apa yang dibayangkan 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, lalu kita bikin plan ke situ. Ya. Jadi ada beberapa hal kenapa itu menjadi signifikan. Ketika dia mau keluar dia mikir juga, di sini aku udah di sini aku top talent, dapat kesempatan. Jadi dia mikir 2 kali. Ya. Kemudian yang lain yaitu tadi self fulfilling prophecy tadi, orang kalau dibilang dia hebat, dia potensial, dia akan menjadi the leader of this company, dia akan behaving like that. Dan berusaha untuk mengejar itu. Ada saya ingin cerita saya punya saya berterima kasih punya bos yang macam-macam, punya leaders yang macam-macam ya, macam-macam gayanya dan macam-macam keluarga negaraannya. Nah, ada satu bos saya yang orang Amerika nih, dia itu kalau muji, nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau orang Indonesia bilang lebay gitu ya. Kalau saya segini itu, dia mujinya segini. Tapi karena saya segini, dia mujinya segini, saya malu hati kan. Aduh, malu hati, dipuji segini, masa aku cuma segini. Aku lari kencang, berusaha setengah mati untuk mencapai seperti yang dia bilang. Ya, jadi itu dan itu adalah salah satu membuat orang-orang yang kita anggap stars untuk stay in the company. Ya, ujung-ujungnya adalah kita mesti rajin berkomunikasi, kita kasih tahu dia bahwa we are developing you are potential leaders. Di sini Anda punya banyak kesempatan. Dan habis itu kita dengerin apa sih aspirasi dia supaya kita bisa menyesuaikan ya. Kadang-kadang kita pikir semua orang sama gitu kan, semua orang suka duit gitu kan. Ya duit sih suka, tapi duit bukan segalanya. Ya itu yang penting. Kemudian yang ketiga, sebagai PNS ya, kemudian masukan mengenai succession, mengenai the future. Satu, sebetulnya kalau menurut saya memang kita perlu orang-orang, kita perlu darah-darah segar seperti Anda untuk merevitalisasi birokrasi kita ya. Jadi kalau Anda udah suka sukses di sana, stay there dan coba pengaruhi, karena leadership is about influence, dan influence itu Pak Handri tadi sampaikan juga bahwa kita nggak perlu tunggu sampai posisinya hebat untuk influence ya, dimanapun kita bisa influence. Jadi sebetulnya apa sih leaders? Leaders adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga dia termotivasi mau bekerja lebih ekstra dan hasilnya bagus. Itu ada leaders. Ya, title kita bisa hebat, tapi kalau kita tidak bisa memberikan influence yang bagus, then we are not a leader. Ya, jadi Anda bikin mission statement bahwa your mission di dunia PNS adalah untuk merevitalisasi, membuat PNS ini menjadi gesit dan melayani dengan istimewa dan membuat Indonesia ini keluar potensi yang sebenarnya. Ya, karena sebetulnya saya melihat Indonesia ini punya potensi yang lebih besar daripada apa yang sudah berhasil direalisasikan. Pertanyaannya gimana caranya? Jangan biarkan PNS ini we are what we think we are.
gitu ya. Jadi kalau Anda bilang saya dari PNS, Anda mesti ceritakan dengan bangga, bahwa saya dari PNS dan ternyata PNS sekarang ini banyak yang bisa dilakukan dan ternyata PNS sekarang ini punya potensi yang sangat besar ya. Bayangin kalau kita tahu bahwa persepsi orang tentang PNS itu kan banyak yang mandang sebelah mata gitu ya. Jadi you can only go up. Ya, kalau GE, IBM mewarisi organisasi yang hebat gitu ya, we can still go down gitu kan. Ini Anda cuma bisa go up. Tugas Anda adalah untuk terbang tinggi. Dan sekarang ini kita bisa lihat ya pemimpin-pemimpin daerah kita, ada Jokowi, ada di Bandung ada Ridwan Kamil, di Surabaya ada Tri Rismarini ya. Kita lihat the next generations of public service leaders itu nggak main-main dan kita punya harapan yang luar biasa kepada mereka ya. Dan Anda bisa membantu mereka karena kadang-kadang mereka rada tersandung-sandung juga, mau lari, saya mau lari kenceng nih, tapi birokrasinya nggak bisa lari sama kencengnya. Nah, siapa bilang kita bisa lari lebih kenceng daripada yang Anda bayangkan ya. Intinya itu, dan tadi saya sempat lihat great leader itu prinsipnya sederhana, cuman 4. Satu, kita punya visi ke depan, ya. Mau seperti apa sih? Ya kita harus punya mimpi itu, ya. 5 tahun ke depan seperti apa, ya. Perubahan seperti apa, kemajuan seperti apa yang Anda ingin lakukan. Sekarang kita ada di mana? Lalu gimana caranya mau bikin dari sini sampai ke sana, ya ada tahapannya. Sehingga Anda tahu bahwa you are in the right track, you are in the agak keluar jalur sedikit dan mesti balik ya. Habis itu courage. Jadi jangan berharap bahwa jalan ke sana itu selalu mulus ya. Kalau mulus itu berarti lompatnya kurang tinggi. Ya, kalau kita punya lompatan yang tinggi ya kadang-kadang jatuh juga, gitu kan. So what kalau kita jatuh bangun lagi, loncat lagi ya, itu courage. Kemudian yang ini penting sekali di birokrasi, ethics. Ya, betapapun lingkungannya rusak, tetap Anda mesti jadi teladan dari segi etik supaya Anda nggak jatuh. Ya saya ngelihat, orang yang tadinya hebat masuk ke situ tiba-tiba kena polusi ya, jadi tercemar. Anda pegang itu. Ya, jadi kalau saya pikir beberapa ya, saya kalau lagi dalam kondisi yang sangat susah dan kepepet dan kayaknya pilihannya itu kalau saya kompromi itu hasilnya besar, sementara kalau saya nggak kompromi itu ya, saya bilang saya satu, alhamdulillah saya perempuan dan suami saya bekerja juga ya, saya selalu berprinsip worst case saya kehilangan pekerjaan, no problem, emangnya kenapa gitu kan. Nah itu yang Anda harus pegang, Anda mesti pegang mesti tahu bahwa ketika Anda kehilangan pekerjaan karena Anda berpegang kepada prinsip, dunia tidak kiamat. Ada banyak alternatif. Ya, jadi jangan sampai yang satu itu, yang ethics itu Anda korbankan. Caranya cuma sederhana, 4 itu aja, dan saya pikir Anda akan bisa melakukan atau bagian dari generasi baru dari PNS kita yang gesit, yang berintegritas, yang bersih, yang bisa membawa Indonesia jauh lebih maju lagi. Oke? Udah dijawab semua Mbak Betty kan? Do you still need me to comment on that? Bisakah super spesialis menjadi leader?
depend on how do you define leaders, right? If you define leaders adalah di super spesialis bidang Anda, of course you can, right? Tapi kalau pertanyaannya bisakah seorang super spesialis menjadi CEO, then the story will be different. So, first of all, we have to realize there is always a trade-off untuk apapun yang mau kita lakukan. Some people are very lucky they can do what they love. Enggak semua orang dapat kesempatan itu. Saya punya teman seniman gitu, he love to paint, to do art, dan dia dapat duit dari situ. You know, not everybody is lucky as that, right? Some people harus mengorbankan apa yang dia suka untuk menjalankan apa yang disebut pekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Some people menggunakan jalur yang berbelok. I never have any cita-cita sejak dari kecil untuk jadi CEO bisnis. Never. Because that's not what I love to do. If you ask me, what I really love to do is go to campus. Kalau saya di kampus jadi dosen di depan mahasiswa, do all of the things, I feel alive, man. I feel alive. But can I live dengan pendapatan saya menjadi dosen, kalau saya mulai dari sekarang, waktu itu dengan saya hitung kebutuhan saya apa gitu ya, pakai dengan segala macam sakit yang ada. Dan hanya saya pengen benar-benar ngajar doang gitu, gak ada proyek, gak pengen apa gitu, susah. At least, mungkin kalkulasi saya salah waktu itu. But at least that's what I found. So, you have to have, nggak perlu jadi total generalist, but you have to have the capability of others beside what you really love sebagai technical misalnya. You need to know management for sure. You need to know how to manage people, not only manage machine or tools. Dan untuk itu kalau di tempat saya bekerja, selalu ada jalurnya untuk menjadi business leaders. Jadi apapun fungsinya mereka, misalnya operasi, manufacturing, finance, selalu ada pintu kebuka. Begitu ada kesempatan untuk jadi business leader, harus ngambil ke situ. Nggak bisa terus vertikal di sini aja. So ada jalan berbeloknya. Ya Pak, tapi gue nggak bisa Pak kerja dengan pakai dasi, pakai apa segala macam. That's not my life. Well, that's the trade-off. That's the trade-off. Sometimes I have to wear batik too. And that's one of my trade-off. Karena saya jauh lebih suka dengan apa yang saya gunakan sekarang. Kebetulan tempat kerja saya mengizinkan untuk itu. Tapi kalau saya datang ke customer, I cannot be dressed like this. So, realize bahwa ada hal yang perlu dikorbankan ketika Anda ingin mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, itu dulu tuh. Do I want to work on what I love, or saya bersedia untuk trade off sebagian yang ingin saya lakukan. Untuk kemudian mau balik lagi ke situ entah apa, it's up to you. Tetapi prinsipnya adalah super specialist without knowing how to lead people, don't have an experience to sell the products, it's difficult to become a CEO. You need to have those kind of things, flavor of here, flavor of there. Walaupun mungkin Anda memiliki expertise adalah expertise yang tertentu. Ya kalau sudut pandang saya gitu. Mas dari Astra, retain the best people. Again, saya ingin bawa ke filosofinya dulu. A good company untuk konteks retain, filosofinya cuma satu. You have to create leaders more than what you need. Jadi kita harus punya, semua orang itu harus jadi orang bagus, sehingga kalau misalnya dia pergi, company nggak mati gara-gara itu. You have to create leaders more than what you need. Karena typical of people, itu some of them, they are running faster than the company. If you are able to promote them
and then they stay. Cuman kan promosi juga ada batasnya kan, nggak semua posisi kemudian bisa langsung diisi. And if you have a lot of good people, the only way for them untuk bisa, misalnya untuk bisa stay adalah di-promote, and then Anda kekurangan tempat. So you have to be ready. Some of them will go from your company. Some of them running faster than the company itself. You know, my college here, Pontas, meninggalkan GE mungkin tahun berapa, Tas? 2008 ya? 2007. He is one of our top talents, but he probably run faster than GE in Indonesia run at the time. So he cannot wait. People will leave if they cannot wait. Right? Pontas sama juga dengan Anda dari Tapanuli. Dulu kami di Bogor itu sebelum dia menjadi orang Bandung, kita di Bogor itu di rumah sekumpulan dengan apa yang disebut Himatapsel. Himpunan Mahasiswa Tapanuli Selatan. Selatan. Kalau namu itu punten dulu bilangnya Mbak. So, well, I think Pontas is my true example of that. Some of your employee running faster than the company. So if your company, if your organization cannot provide a level di mana yang dia akan merasa, here I am, I'm comfortable, I am able to do whatever that I want. Kalau saya di sini, they will leave. Dan itu adalah reality yang harus diterima. Tapi on the other side, I disagree people leave just for money. If you have many people on your organization like that, there is something wrong with the organization. Karena people itu sebenarnya most of the time they don't leave the company. They leave the boss. It's not the company they hate. Mostly the boss they don't like. So in that case, a lot of values in the company itu sebenarnya cukup untuk membuat orang stay di situ. So it is not only about money. If they have, you know, kalau buat saya nih adalah room of learning. Room of learning. Buat saya itu. Selama room of learningnya gede, I'll stay. Kemudian on some people adalah career growth. Selama saya kelihatan karirnya mau yang saya capai apa, saya stay. Tentu Anda harus berada pada level standar industri untuk compensation. Karena kalau benar-benar di bawah ya semuanya juga pergi gitu ceritanya. Pak saya udah berusaha nih Pak, orang dengan ngasih value dan sebagainya, kok orang tetap pergi. Ya Anda bayar 1/10 daripada industri yang ada ya, of course they will go, right? So that's a different story. So I think that's my experience about retaining people. You have to develop leaders more than what you need. Kemudian you have to promote the good people. In the past itu selalu ada batas umur kan. Kalau sekarang no, you leaders, the good leader will fight for their followers. I just learned it kemarin dari one of my boss, my vice chairman datang dan dia give a speech to us. That the most important thing that I learned. He said that leaders fight for their people, especially the people who have an ideas untuk maju. So I think we should do more about it. I'm a big fan of all of the big names that you mentioned tadi. Gini Mas, ketika saya memulai GE Indonesia tahun 2010, I start with the very basic questions. Sebelum-sebelumnya kita adalah, we are good employee lah. Good employee means that we meet the numbers, we follow the instructions, and then done. Ke kantor itu pagi untuk mencapai target apa yang harus diselesaikan hari ini, selesaikan, kemudian pulang tidur dengan nyenyak. One element is not there. Kebanggaan. Sebelum tahun 2010 saya nggak tahu apa yang harus saya ceritakan di rumah dalam konteks kebanggaan terhadap apa yang saya kerjakan. Wah, saya mungkin bangga mencapai target, dapat bonus, dapat award, and so on. My family is not interested on that.
well they probably interested sebentar gitu ya. Wah gue dapat award nih, berapa award lu gitu kan ya. Begitu selesai awardnya dapat angkanya dikit gitu, dan lain lagi ceritanya. Atau kalau misalnya pun banyak gitu, oh ya kita kesini yuk gitu, udah selesai kan. That's not something that, you know, that I can tell a lot and then my wife can tell a lot. My family can tell a lot. I don't have it. So visi kita waktu itu, interestingly tidak dibangun dari dasar berapa persen mau tumbuh tahun depan atau berapa juta dolar mau dibuat. No, in fact we are not talking about that. We try to find something that we don't have before, yaitu kebanggaan. Karena selama ini kita hanya menjadi good equipment supplier aja, good employee. So pertanyaan kami waktu itu adalah 2010, September. Apa yang bikin kita bangga sebagai orang Indonesia yang kerja di multinational company yang beroperasi di Indonesia? That question never being asked before. So setengah harian kita berdiskusi mengenai itu. Istilah kita itu kalau lebaynya pelan-pelan kita mulai menggambar bendera merah putih di jaket GE yang kita biasa pakai. Sound very cliche, but if you ask me, that's my engine to do the work until now. Because at the time, kita kemudian mendefinisikan 3 hal yang selama ini nggak pernah kita definisikan. Yang kalau kita ceritain di rumah, dimanapun, kita bisa cerita dengan bangga. Number 1, if we are able to bring the technology. Number 2, if we are able to give a solution for Indonesia. And the third one, if we are able to develop local talent. So I talk like, wah kayak saya punya tumbuh sayap gitu, begitu melihat a lot of my team now are Indonesian, right? Kemudian they are able to raise their hand di depan para bule-bule, and some of them fight for their ideas. Something yang kita nggak punya dulu. Sesuatu yang kita ngerasa bahwa ya segini emangnya kenapa kita nggak dipromot-promot ya. Probably we are not on that level. Karena promosi itu memerlukan orang yang come up with ideas and fight for that. And a lot of rejections. A lot of rejection. And you keep fighting for that because you believe that the right things to do. So that's what we did within these 3 years. Kita mendapatkan sales yang besar tadi, bukan not because we are selling better or we add more salesmen, because we are doing the work that make us proud. For Indonesia, we develop the learning center. Kita datang ke Garuda, we develop the training development, human resource development bareng-bareng. We develop the capability of our customer. A lot of investment bukan bikin pabrik, ngeruk di sini, kemudian duitnya bawa di Amerika. No. A lot of our activities malah menghasilkan banyak orang yang lain. So my message to your question, Mas, wherever you work, you need to find the thing that will make you proud. Wherever it is. Because if you don't proud on what you are doing, and then we are just robot. So, you know, good luck with all of your promotion. Saya akan senang sekali kalau satu hari ketemu Anda dan Anda dengan bangganya menyatakan, Mas, I developed 5 people now to become future leaders of BKPM or wherever it is. You know, the names yang Mbak Betty katakan are the great people. Jokowi, Risma, Ahok, or Ridwan, and a lot of people will come up later on. But that's not enough for Indonesia. That's not enough. What we need is those people able to create another people yang kayak mereka. And then we are in a better position. Otherwise selalu kayak nyala api gitu. Satu hari kita dapat good leaders, apinya gede. Begitu leadersnya kemudian entah hanyut dengan value yang ada, yang tidak baik ataupun mereka menghilang. Kemudian gak ada lagi di bawahnya. The key for this country is not only leadership. It's about followership. Thank you. Masih 3 lagi ya. Kita jawabnya ini. Okay. Namanya bagi-bagi. Jadi oke. Oke. 3 pertanyaan. Oke, Pontas. Mohon maaf ya, yang duduk di depan itu lebih cepat kelihatan. Jadi next time duduk di depan. Oke, selamat malam. Nama saya Pontas Tambunan, asli Tapanuli. Saya angkatan 90 ITB, Teknik Pertambangan bagian metalurgi. Andre, sahabat saya, waktu pernah saya setahun di IPB, dan saya melarikan diri ke testing lagi ke ITB.
Jadi setahun kami dulu banyak kenangan ya Andre ya. Apalagi kalau lagi mau ujian-ujian. Tapi satu yang pasti kalau perbaikan gizi saya makan di rumah dia. Jadi saya termasuk yang sangat beruntung pernah kerja di GE. Dan saking bangganya sampai hari ini di ruang kerja saya, kebetulan saya pernah dapat stok saham dari GE yang kebetulan saat itu ditandatangan sama Jack Welch sama Jeff Immelt. Tahun ini. Jadi saya tidak tukar itu jadi duit. Tapi saya buat itu di dinding meja kerja saya. Dan kemudian juga saya di GE Transportation dulu membuat lokomotif kita. Saya buat juga lokomotif itu di ruangan saya. Dan juga my current business. Itu mengingatkan saya selalu bahwa saya pernah sekolah di GE. Dan makanya waktu Bu Betty kirim email Yahoo mengenai acara ini, tadi malam saya BBM beliau, Andre, wah Anda bicara ya sharing besok gitu loh. Jadi saya bilang saya bangga sekali karena saya ingin belajar. Jadi ada satu yang mau saya sharing, leader itu harus selalu belajar. Dan saya kebetulan sekarang punya usaha sendiri. Saya distributor tunggal dari ada perusahaan Hubbell Power System dari Amerika. Dan puji Tuhan dalam kurun waktu 6 tahun kami sudah deal untuk membangun pabrik di Indonesia. Di Cimanggis. Jadi ini semua dari mimpi. Nanti ada pertanyaan saya sama Bu Betty sama Pak Bang Andre ya. Tetapi apa pembicaraan kita di sini adalah apa kita hari ini atau apa kita hari esok, apa yang kita pikirkan sebenarnya. Jadi bicara tim, bicara itu semuanya tergantung di pikiran kita mau jadi apa. Jadi makanya Andre tadi mengatakan tentang kebanggaan, jujur. Kebanggaan itu selalu kita tingkatkan gitu loh. Saya mau jadi apa. Saya buka usaha itu udah saya pikirkan pada saat saya umur 30 tahun. Saya dulu diangkat country manager GE Transportation untuk supply chain. Saat itu saya udah bilang sebelum 40 tahun saya mau jadi direktur utama di perusahaan saya sendiri. Padahal saya baru dapat jabatan di GE itu. Saya langsung membuat pikiran yang jauh ke depan. Nah ada yang berubah waktu itu saya. Saya menjadi orang yang mau belajar karena saya pikir kalau saya mau jadi pimpinan perusahaan, saya harus tahu banyak hal. Saya menjadi orang yang rendah hati. Saya belajar accounting, finance dan lain-lain. Nah, kita ini lulusan termasuk orang-orang yang punya talent dikasih yang maha kuasa. Kita kuliah di ITB, ada di IPB. Saya berpikir begini, kalau kita hanya memikirkan berapa tabungan kita, berapa rumah kita, anak kita kuliah di mana, rasanya kita sayang kuliah di ITB. Itu yang saya pikirkan dalam diri saya. Makanya kenapa saya ingin buka usaha? Karena saya mau buka lapangan kerja lebih banyak lagi. Nah, dulu waktu saya kerja di GE, saya sering dulu meeting di Bangalore di India. Waktu itu kejadian ini yang merubah juga saya. Waktu itu saya satu hotel sama Bill Gates, tapi beda kamar. Jadi kita di Kanfiske di sana. Dia pagi-paginya saya baca koran di India itu, saya merasa terharu. Ini jujur ini, nggak bohong. Isinya apa? Bill Gates mendonasi 400 miliar untuk pendidikan di India. Itu saat itu saya nggak bohong, saya menangis itu. Dalam hati saya bilang, kenapa? Why not my country? Kenapa Bill Gates nggak datang ke negara saya? Mendonasikan 400 miliar untuk pendidikan kita gitu. What's wrong with my country? Jadi waktu itu saya termotivasi lah. Saya pingin ikut nanti di parlemen. Saya ingin mengajak teman-teman satu visi membuat roadmap industri Indonesia dalam jangka panjang. Jadi ini rupanya menginspirasi saya. Saya mau belajar di dan saya akan buka usaha. Dan kenapa saya buka usaha? Karena saya butuh duit untuk bermain di parlemen. Saya butuh modal. Karena tanpa modal saya akan menjadi tidak orang independen. Nah, pertanyaan saya berikut adalah karena Bang Andre ini CEO-nya GE Indonesia. Sebenarnya tidak sekedar tadi beliau bicara mengenai tingginya penjualan GE di Indonesia belanja. Tetapi saya mau men-challenge beliau sebenarnya. Dengan teknologi yang tinggi dari GE. Bisa nggak Bang Andre ini nanti melobi GE, membuka banyak manufacturing di sini. Tidak sekedar menjual produknya ke Indonesia, tetapi bagaimana melakukan ahli teknologi. Dalam hal kecil saya sudah lakukan hari ini. Hubbell Power System adalah perusahaan seumur GE, 125 tahun. Karena itu kalau saya baca di ensiklopedia, Harvey Hubbell itu teman baiknya Thomas Alva Edison. Nah, mereka pertama kali melakukan deal seperti kami selama umur mereka 125 tahun. Mereka punya pabrik di Cina, tapi itu 100% miliknya mereka. Pabrik kami yang di sini, teknologinya mereka 100% punya kami.
pabriknya. Jadi tugas yang lebih besar untuk Bang Andre sebenarnya berikutnya adalah, ini kita bicara nation, tidak sekedar lagi bicara tim tadi. PR yang luar biasa, karena beliau punya akses yang luar biasa. Karena GE itu perusahaan yang sangat high technology. Itu banyak bisa ilmu atau di lobby. Supaya maksud saya, muncullah pabrik-pabrik GE yang berpartner lokal di Indonesia. Sehingga kita nanti bisa buat roadmap. Tadi Bu Betty saya bicara, Bu, bisa nggak kita buat roadmap nanti misalnya di Kalimantan, Kalbar itu menjadi industri plastik, di Kaltim itu industri logam, dan infrastruktur kita bangun. Sehingga kita bicara roadmap. Jadi karena beliau-beliau ini orang-orang hebat. Jadi aku pikir bisa berpikir mereka 20 tahun ke depan. Supaya negara yang kita cintai ini akan jauh lebih cepat mengimbangi India dan China. Kira-kira ini bukan pertanyaan tapi memohon aja. Thank you. Permintaan. Bukan pertanyaan tapi permintaan. Di sini? Terima kasih, nama saya Reza, saya dari Indosat. Saya cukup tertarik dengan yang sudah Ibu Betty jelaskan tadi, bahwa untuk succession planning itu dibutuhkan trust ya, dan salah satu unsur dari trust itu adalah connection. Saya pernah baca tulisan dari Jamie F. Confido bahwa untuk dibutuhkan dalam trust itu dibutuhkan intimacy, ini mungkin ada persamaan dengan connection. Tapi yang saya rasakan dalam beberapa kondisi, ini over implemented. Jadinya intimacy ini digunakan bukan untuk menempatkan orang pada sesuai dengan ahlinya. Jadi bukan memberikan sesuatu sesuai ahlinya, tapi memberikan sesuatu pada kroninya, seperti itu Ibu ya. Dan yang saya rasakan seperti itu. Dan saya sangat suka apa yang dikatakan oleh Mas Handri tadi, bahwa beliau adalah seorang leader yang tidak suka kalau bawahannya selalu bilang yes. Dan saya adalah salah satu karyawan di perusahaan yang tidak suka selalu bilang yes pada atasan saya. Tapi kondisinya berubah dan jadi bermasalah jikalau atasan saya adalah seorang yang tidak suka bawahannya bilang no. Dan saya juga beberapa kali mengalami hal seperti ini. Pertanyaan yang akan saya berikan, apa yang harus saya lakukan jikalau atasan saya, line manager saya adalah orang-orang dengan tipikal seperti ini, tidak suka kalau bawahnya bilang no gitu. Sedangkan kita selalu punya opini-opini atau ide-ide yang menurut kita bagus seperti itu. Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan, satu ada yang jawab, satu saya yang jawab. Silakan. Duluan. Pontas. Pontas ini mengingatkan saya waktu kita masih mahasiswa. Kami dulu kalau naksir cewek datang ke rumah kos-kosannya, ketok pintunya, begitu orangnya keluar, Butet, abang suka sama kau, ada pertanyaan. Gitu. Selesai urusan langsung ke atas. I mean, Pontas is right bahwa we have to develop a lot of manufacturing yang meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Saat ini kita punya di Batam, yang paling baru adalah yang di Batam untuk oil and gas, wellhead, kepala bor itu. Kemudian ada Christmas tree untuk itunya juga. Dan ini akan jadi senternya oil and gas untuk Asia. We are going to do that. Currently around 120 employees, and then we will make it double by 2 years. Lighting kita punya sekitar 400 employees di Jogja, semua produknya dijual ke luar Indonesia. Jadi kalau misalnya ke Amerika beli lampu itu jangan kaget, itu made in Yogyakarta, made in Indonesia. Dibuat the Slemanians, orang-orang Sleman yang bikin itu teman-teman kita. Jadi ada atas dan kita we will do more on that, in line dengan learning center yang kita buat untuk ke arah leadership. Your questions terhadap kalau nggak ketemu leader yang nggak suka dengan bilang no, I mean, sometimes number one itu kita harus realize bahwa kalau kita punya ide bagus, ataupun kita ngerasa kita udah communicate bagus, belum tentu itu the best for everyone. Yang perlu Anda lakukan adalah terus-menerus untuk mengingat bahwa if I have ideas, I have to express it. And then you need to find a way bagaimana mengekspres itu dengan baik. Buat saya, sebuah influence yang paling laku dimanapun adalah dengan rasional
influence. Pak, saya punya pendapat ini karena 1, 2, 3. Opsi lainnya adalah 1, 2, 3. If you go through that flow, you will have it. But many times Anda dengan flow itu pun belum tentu akan menyenangkan orang yang Anda ingin sampaikan. So the most important things, don't stop having ideas. But if your idea is rejected, that's okay. That's okay. Some of ideas is not flowing, right? I get more idea rejection daripada idea yang diterima. And some of my ideas punya waktu tunggu untuk diterima mungkin sekitar 8 tahun. You have to have the persistence on that. Tetapi kalau Anda jadi nggak bisa kerja, nggak bisa learn, nggak bisa belajar, nggak bisa punya network, kerja di bad boss gitu, there's only one way kan untuk lakukan. Dan saya percaya benar dengan Jack Welch di situ. Challenge or quit, that's it. Nggak mungkin Anda ngabisin waktu Anda seumur-umur hidup kalau misalnya bosnya juga nggak ganti dan Andanya mulai merasa degradasi karena nggak learning. You will become a robot gitu kalau menurut saya if you follow that. So you have to challenge, reflect lagi, benar nggak gue udah melakukan yang selalu diinginkan. Believe that you are diamond, and if you are diamond you need to shine. If all of those things happen and then you are still in the corner karena dipojokin terus, you are in the wrong organization. Pasti banyak organisasi lain yang ingin memiliki Anda. Terima kasih. Jawabannya udah bagus, saya cuma nambah satu ide aja. Dan saya pernah mencoba dan it works. Kalau kita bukan say no, kita bertanya. Misalnya nih, ambil contoh, atasan saya milih opsi A, padahal menurut saya opsi B yang betul. Ya, saya nggak bilang ini B lebih bagus nih karena gini-gini, padahal dia milihnya A gitu kan. Jadi saya tanya sama dia, Pak atau Mas atau siapa namanya, kenapa Pak opsi A yang dipilih? Tanya boleh dong, ya kan? Dia akan jelaskan gini. Kalau misalnya ada opsi lain yang bisa mencapai itu plus ini, apakah itu menarik? Ya, jadi kita boss itu is boss gitu ya, apalagi di sini. Kalau di luar negeri itu lebih egaliter. Di sini tuh kadang-kadang masih atasan itu ya kadang-kadang nggak mau kehilangan kadang-kadang separuh dewa. Jadi apalagi di pemerintahan. Saya kan sekarang advisor juga di pemerintahan ya, di Komite Inovasi Nasional, Dewan Riset Nasional. So you need to learn gimana caranya ide Anda dijalankan, tetapi bos merasa atau siapa merasa itu idenya dia, bukan ide kita. Try that. Ya, jadi kita kan yang lebih penting idenya dijalankan, nggak penting kan bahwa itu dari kita. Ya, jadi caranya dengan bertanya. Oke, itu tadi adalah acara kita pada hari ini. Saya ingin memberi kepada para pembicara tamu, kita nggak pernah memberikan honor ya, soalnya mereka orang hebat-hebat nggak perlu honor dari kita. Tetapi kita berikan sesuatu kenang-kenangan, dan kenang-kenangan itu biasanya wayang gitu ya, dan wayangnya merefleksikan ya paling nggak kita mikirnya seperti itu ya. Nah wayangnya ini kita pilih Kresna ya. Karena Kresna itu bijaksana, ya, sakti, dan lebih penting lagi dia itu coachnya para Pandawa yang membuat para Pandawa itu bisa mumpuni, ya. Dan itu adalah yang kita bayangkan mengenai Mas Handri. Pak Nurholis bisa tolong Pak Nurholis ini dari Warta Ekonomi. Terima kasih.
Baik, ini adalah akhir dari acara kita. Buat Anda yang mau lihat video-video yang sebelumnya dan believe me is worth it untuk dilihat ya. Go to the YouTube, ada Dahlan Iskan, ada Gita Wirjawan, ada Arifin Tanigoro, ada Khairul Tanjung. Pokoknya kalau Anda pikir the great leaders in Indonesia, mereka ada di situ. Kalau belum, ya belum sampai ke situ aja. Terima kasih, selamat malam.